Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, semoga dalam keadaan sehat. Kita akan coba lanjutkan untuk membahas contoh soal untuk algoritma perseptron. Yang terakhir di tanggal 27 April, teman-teman sudah ditugaskan untuk mencoba latihan ini. Barangkali langsung untuk soal yang diinformasikan, yaitu berkenaan dengan algoritma perseptron. Dengan algoritma perseptron kita menggunakan fungsi OR untuk datasetnya, baik input maupun outputnya ini berupa bilangan biner. Ada dua inputan, X1, X2, kemudian bias, target, X1-nya kemudian targetnya ya bernilai 0 ketika kedua inputnya bernilai 0. Kemudian W1 dan W2 nya ini 0. Kemudian juga bobot bias ini 0, leading rate 0,5. kemudian ada threshold ya, ada threshold ini 0,5 juga. Threshold ya, kurang lebih ya, thresholdnya 0,5. kemudian fungsi aktivasi yang akan kita gunakan yaitu fungsi aktivasi bipolar dengan threshold ya, aktivasi bipolar dengan threshold yaitu nanti ketika kita akan mencari Y ini akan bernilai 1 ya, jika Y ini lebih besar dari threshold ya. Kemudian Y bernilai 0 jika Y itu nanti lebih besar dari threshold ya, berarti ini minus threshold ya, minus threshold ini lebih kecil sama dengan Y atau Y ini lebih kecil sama dengan threshold dan bernilai minus 1 jika Y lebih kecil dari minus threshold, kecil dari minus threshold ya, minus threshold. Bener ya, jadi kalau Y nya sama dengan threshold maka dia 0 ya, masih yang atas, yang tengah ya. Kalau misalkan Y nya sama dengan, selama Y nya itu sama dengan minus threshold sampai dengan sama dengan threshold yang plus, dia masih 0. Jadi ada nilai ambangnya. Berarti kalau ini thresholdnya 0,5, nilai Y akan bernilai 0 jika Y nya nanti bernilai antara minus 0,5 sampai 0,5. Lebih dari 0,5 dia 1, kurang dari minus 0,5 dia minus 1. Oke.
kita akan coba, ini kita akan lakukan pencarian atau perhitungan maksimal sampai epoch atau iterasi ketiga. Ya, kita set dulu nih iterasi pertama atau epoch 1 ya. Epoch pertama atau iterasi pertama. Kita set dulu pencarian data ke 1. Kita cari in ya, data ke 1 tadi untuk X1, X2 nya 1, targetnya juga 1 ya. Ini X1 nya 1, X2 nya 1, target juga 1 ya, target juga 1. Kemudian tadi by bobot ya, W1 W2 nya 0, kemudian bobot biasanya juga 0. Oke ya. Nah, untuk Y-in ya, untuk Y-in kita rumusnya adalah bias lamanya ya. Bias lama ditambah sigma dari perkalian bobot dan input ya. Berarti ini W1 dikali dengan X1 ditambah W2 dikali dengan X2. Bobot bias lamanya 0 ditambah W1 nya 0 dikali 1, 0 dikali 1. Y nya sama dengan 0 tentu ya. 0 kali 1 0, tambah 0 kali 1 0 ya, tambah 0 0. Nah, setelah kita dapat Y in, maka kita harus cari Y. Y ini merupakan aktivasi dari Y in atau nilai Y in nya 0. Nah, tadi kita udah cek ya. Nah, Y in ini akan Y akan bernilai, kalau Y in nya 0 artinya dia berada di nilai 0 ya. Nilai Y sama dengan 0 karena ia berada di rentang thresholdnya minus 0,5 sampai 0,5 ya. Maka nih Y nya bernilai 0 ya. Nah, ini keduanya antara Y in dan Y ini sama. Antara Y dengan target ya, dengan targetnya kotoran 1 berarti tidak sama ya, tidak sama, maka kita perlu untuk melakukan perhitungan bobot baru ya, yaitu W1 baru sama dengan ya W1 lama ditambah dengan learning rate dikali dengan target dikali dengan X1. W1 lamanya 0 tambah learning rate nya adalah 0,5 tadi dikali dengan targetnya 1 dikali dengan X1 nya yaitu 1 ya. Nah, kita selesaikan dulu yang perkalian. 0,5 kali 1 0,5 dikali 1 0,5, 0 ditambah 0,5 itu 0,5. W2 barunya yaitu W2 lama ditambah learning rate dikali target dikali X2. W2 lamanya yaitu 0 ya, ditambah learning rate nya 0,5
dikali dengan targetnya 1 dikali dengan X2 nya juga kebetulan 1. Maka ini hasilnya adalah 0,5 kali 1 hasilnya 0,5, 0,5 kali 1 lagi hasilnya juga 0,5. 0 tambah 0,5 maka W2 barunya juga 0,5. Bobot bias barunya yaitu bobot bias lama ditambah dengan learning rate dikali target. 0 untuk bobot bias lamanya ditambah dengan learning rate-nya 0,5 dikali dengan targetnya yaitu 1 ya. Hasilnya juga 0,5. Maka dapat disimpulkan untuk bobot baru pada perhitungan atau perbaikan bobot di iterasi ke-1, data ke-1, W1 nya 0,5, W2 0,5, bobot bias barunya juga 0,5. Kita set lagi di data kedua. Ya, ini data kedua. Data kedua X1 nya yaitu di data kedua X1 nya 1, X2 nya 0, targetnya 1 ya. Ini X1 nya 1, X2 nya 0, kemudian targetnya yaitu 1. Untuk W nya berarti kita menggunakan yang ini ya. W1 nya 0,5, W2 0,5, bobot bias barunya 0,5 yang akan digunakan di sini. Nah, sebagai pengingat teman-teman juga bisa tulis di sini ya. Kemudian bias ya. Bobot biasnya yaitu 0,5. Nah, kita lakukan perhitungan Y-in. Y-in tadi yaitu bias. Ya, bias ditambah dengan sigma dari bobot dikali dengan input ya. Bias ditambah dengan W ya, sama saja. W1 dikali dengan X1 ditambah W2 dikali dengan X2. Bobot biasnya yang terbaru yaitu 0,5, W1 nya juga 0,5 dikali X1 nya 1 tambah W2 nya 0 dikali dengan X2 nya ini 0,5, X2 nya 0 ya. Hasilnya 0,5 kali 1 0,5, ini 0,5 kali 0 yaitu 0 ya. Makanya hasilnya 0,5 tambah 0,5 hasilnya 1. Kita cari Y aktivasi dari Y-in. Nilai Y-in nya yaitu 1. Kemudian kita cek targetnya 1 ya. Maka ini kita cek Y sama dengan target, ini sama dengan, maka kita tidak perlu melakukan perbaikan bobot baru dan bobot bias baru. Maka W1 nya ini sama dengan sebelumnya ya, biasnya juga sama dengan sebelumnya. Data kedua berarti kita tidak lakukan perbaikan bobot. Di data ketiga ya, di data ketiga kita cek X1 nya berapa. Data ketiga X1 nya 0, X2 nya 1, targetnya 1 ya, 0, 1, 1 1 nya 0, X2 nya 1,
targetnya 1 ya. Ini saya tulis saja lagi ya, supaya teman-teman, supaya kita juga lebih ingat. Biasanya 0,5. Kita cari lagi y-in, apakah nanti y-nya sama dengan target ya. Ini bias ditambah dengan terserah, sebenarnya boleh W duluan atau X duluan supaya konsisten aja. W2 kali X2 0,5, W1 nya 0,5 juga kali 0, X1 nya, W2 nya 0,5, X2 nya 1, maka hasilnya 0,5 kali 0, 0, 0,5 kali 1, 0,5, 0,5 tambah 0,5. Hasilnya juga 1 ya. Y sama dengan aktivasi dari Y-in bernilai 1 ya, maka Y ya, untuk Y, oh ya ini tadi nggak ngecek ini ya, ini Y nilainya 1 ya, sementara thresholdnya 0,5, maka dia lebih besar dari threshold ya, maka yang ini ya, karena 1 tuh lebih besar dari threshold, maka nilainya sampai dengan 1 ya, nilainya sampai dengan 1, targetnya juga 1, maka ini sama dengan, maka W1 nya juga masih 0,5 ya, ini 0,5 juga, kemudian bobot biasnya juga masih 0,5. Kita cek lagi di data keempat, karena data ke-1 masih ada perbaikan bobot, maka masih harus dilanjutkan di data kedua ya, karena walaupun hanya satu saja ada perbaikan bobot, maka tetap dilanjut di data kedua. Dicek X1, X2 di data keempat sama-sama 0, targetnya 0, sama-sama 0, targetnya 0, targetnya 0, satunya 0,5 semuanya 0,5 ya. Kita cari Y-in, bias ditambah Y1 dikali X1, Y2 dikali X2, buat biasnya 0,5 ditambah Y1 nya 0,5 dikali 0, W2 nya 0,5 dikali dengan X2 nya juga 0 ya. 0,5 kali 0 sama-sama 0, berarti ini hasil Y-in nya ada 0,5. Kita cari Y nya, aktivasi dari Y-in ya, 0,5, maka nilai Y nya ya, kita cek fungsi aktivasinya 0,5, berarti ini masih di tengah ya, di tengah, berarti Y nya sama dengan 0 ya, Y nya sama dengan 0 ya, karena dia masih lebih kecil sama dengan nilai threshold 0,5, maka Y nya sama dengan 0, Y nya sama dengan 0, sementara targetnya juga 0. Nah, oke, ini masih ya 0,5 sampai bobot bias juga sama dengan 0,5 ya. Oke, kita cek dulu di modul
ya untuk fungsi aktivasi, supaya kita pastikan kita cek di Hangout. Fungsi aktivasi bipolar dengan threshold ya. Sigmoid oke, lebih besar sama dengan threshold. Oke ya, ini kita koreksi ya. Ini lebih besar sama dengan threshold, sementara ini hanya lebih kecil ya. Berarti kalau 0,5 masuk 1 ya. Ini lebih besar sama dengan threshold, sementara ini tandanya lebih kecil ya. Oke, berarti ini kalau jika Y-nya sama dengan 0,5, maka dia masuk Y-nya 1 bukan 0 ya. Oke, kita koreksi. Nah, makanya nanti akan ada perbaikan bobot baru ya. Maka ini hasilnya 1 ya, ini tidak sama dengan ya bobot barunya, yaitu W1 lamanya ditambah learning rate kali target kali X1 0,5 tambah learning rate-nya juga kebetulan 0,5, targetnya 0 kali 0, 0,5 kali 0, 0 kali 0, 0, hasilnya masih 0,5 ya. Jadi dua barunya tambah learning rate dikali target dikali X2 sama ini ya, 5 kali targetnya 0, X2 nya juga 0, hasilnya 0,5 sama ya. Buat bias barunya buat bias baru ditambah learning rate dikali target 0,5 ditambah 0,5 dikali 0 sama ya. Ini hasilnya juga 0,5 sama ya. Nah, kita cek di data iterasi kedua, data ke-1 ya. Ini iterasi kedua, data ke-1, cek X1 nya itu 1, X2 nya juga 1, kemudian apalagi 1 targetnya 1, targetnya 1,
sementara W 0,5, W2 0,5, kemudian bobot biasnya juga 0,5. Nah, ini kenapa dilakukan iterasi kedua? Karena dicek tadi ya, perhitungan data ke 1 ini Y masih tidak sama dengan target. Kemudian di data kedua dia sama dengan target Y-nya. Data ketiga Y sama dengan target. Data keempat tidak sama dengan. Artinya jika ada satu saja, ini kebetulan ini ada dua yang tidak sama dengan, maka dia tetap dilakukan perbaikan bobot atau di iterasi berikutnya. Ya, kita cek lagi Y-in-nya. Yaitu bobot bias ya ditambah B1 kali X1 kali X2 0,5, kemudian W1 nya 0,5 dikali X1 nya 1, kemudian W2 nya 0,5, X2 nya juga 1. Maka hasilnya adalah 0,5 kali 1, 0,5, 0,5 kali 1, 0,5. Maka ini 1,5 ya. Nah, kita cek Y-nya lagi. Dan fungsi aktivasi dari Y-in itu 1,5. Kita cek, maka Y-nya berapa? Kalau 1,5, maka Y-nya 1 ya. Dia lebih besar dari threshold 1,5 itu. Thresholdnya 0,5. Maka Y-nya sama dengan 1. Ya. Targetnya 1. Maka ini keduanya sama dengan. Berarti nanti W1 barunya masih 0,5, W2 nya juga 0,5, biasanya juga 0,5. Kita ulang lagi di data kedua. Ya, X1 nya 1, X2 nya 0, targetnya 1 ya. Lihat di sini data kedua, X1 nya 1, X2 0, target 1. Ya, untuk W1 nya 0,5 ya. Kemudian W2 nya juga sama, biasnya juga sama. Udah kan? Ya. Nah, teman-teman hanya berlatih bagaimana cara perhitungan manual dan melatih logikanya. Walaupun ini angkanya kecil-kecil, 0 kali 0, 0 tambah 1 dan lain-lain. Tapi kalau tidak konsen, maka dibubar ya. Ini logikanya biar masuk dulu. Buat bias ditambah V1 dikali X1, W2 dikali X2. Bobot biasnya 0,5, W1 nya 0,5 kali 1, W2 nya 0,5, X2 nya 0. Ya, berarti ini 0,5 kali 1 dia 0,5, 0,5 kali 0, 0. 0,5 tambah 0,5 ya. Hasilnya 1. Fungsi aktivasinya kita cari. Ya. Maka didapat Y-nya ini adalah lebih besar dari threshold ya, lebih besar sama dengan threshold, maka Y-nya sama dengan 1. Y-nya sama dengan 1, targetnya juga kebetulan 1. Maka keduanya sama dengan.
ya, maka W1 barunya tidak perlu dilakukan perbaikan, ya, 0,5 lagi, ya, ini 0,5, buat biasnya juga 0,5. Di yang ketiga, ya, ini kita cek data ketiga. Data ketiga, X1 nya sama dengan 0, X2 nya sama dengan 1, targetnya 1 ya. Cek 0, 1, targetnya 1. Nah, ini kebetulan W1 ini sama dengan 0,5, W2 nya juga 0,5, bobot biasnya juga 0,5. Ini bias ditambah W1, W2 ya. Ya, ini kita agak bosen karena soalnya terlalu mudah ya. Jadi teman-teman supaya masuk dulu pemahamannya. W2 nya 0,5, X1 nya 0, W2 nya 0,5, X2 nya 1. Maka nih hasilnya ini 0,5 kali 1 tambah 0,5, yang ini 0 ya, maka hasilnya 1. Sama kayak tadi ya, dari 1 maka Y nya sama dengan 1 ya, sama seperti yang sebelumnya. Targetnya 1, maka tidak dilakukan perbaikan ya. Bobot barunya berarti masih sama dengan 0,5. Ini data keempat sepertinya berbeda, kita cek. Data keempat, X1 nya yaitu 0, X2 nya sama dengan 0, targetnya 0 ya. Biasanya juga 0,5. Kita cari Y in, buat bias ditambah buat dikali inputnya, biasnya 0,5 ditambah W1 nya 0,5 kali 0, W2 nya juga 0,5 dikali X1 nya 0. 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0. Ini masuk 0,5 ya. Y nya sama dengan aktivasi dari Y in atau F 0,5. Hasilnya Y nya ya 0,5 ini masuk ke 1 ya. Y nya 1, Y nya 1, sementara targetnya 0. Ini tidak sama dengan, maka kita lakukan perbaikan bobot dari W1. W1 barunya sama dengan W1 lama ya, ditambah dengan leading rate dikali target dikali X1
Ini 0,5, dinding rate-nya 0,5, targetnya 0 dikali X1 nya juga 0. Berarti ini 0,5 kali 0, 0 kali 0, 0. Berarti ini masih sama dengan 0,5. W2 lama ditambah leading rate dikali target dikali X2. Ini 0,5 ditambah leading rate-nya 0,5 kali targetnya 0 kali X2 nya juga 0, masih 0,5. Begitu juga untuk bobot bias baru ya. Berarti ini B tambah leading rate kali target. Kali targetnya yaitu 0. Maka ini masih sama 0,5 ya. Nah, di data kedua masih sama. Ini juga ada yang tidak sama dengan target ya, ada satu di iterasi kedua, maksudnya iterasi kedua data ke satunya sama dengan, data keduanya sama dengan, data ketiganya sama dengan target, sementara di data keempatnya tidak sama dengan target. Maka kita lakukan iterasi berikutnya gitu ya. Ini berarti iterasi ketiga, data ke 1, X1 nya tentu 1, X2 nya 1, targetnya 1, W nya masih sama dengan 0,5 ya. Biasanya juga 0,5. Kita cari Y-in. Y-in ini dapat dari bias ditambah perkalian W1 kali X1 ditambah W2 dikali X2. Biasnya 0,5 ditambah W1 nya 0,5 kali 1, W2 nya 0,5 dikali X2 nya 1 ya, hasilnya adalah 0,5 kali 1, 0,5. Ini juga berarti ini 1,5 ya. Kita cari Y nya, aktivasi dari Y-in ya, 1,5. artinya Y nya masih sama dengan 1 ya. Targetnya juga 1, ini masih sama dengan ya. Ini fungsi aktivasinya, Y nya 1,5 itu lebih besar dari threshold ya. Nanti nilai dari W1 nya sama ya, masih yang baru 0,5 juga 0,5. Kita cek di data kedua. Data kedua, satunya ini 1, keduanya 0, targetnya 1. W1 nya 0,5, W2 nya sama, bobot biasnya juga sama. Kita cari Y-in nya, kali X2. Ini 0, X2 nya 0, maka ini hasilnya 0, ini 1, berarti hasilnya 1 ya. Jadi 1, maka hasilnya
lebih besar dari nilai threshold ya, berarti Y-nya 1. Targetnya juga 1. Ini sama dengan ini nilai W1 barunya masih sama dengan yang lama ya. Kita tidak lakukan perbaikan bobot ya. Peta kedua masih sama ya. Cek peta ketiga. Apakah ia akan stop di iterasi ketiga? Ya, ini X1 nya 0, X2 nya 1, targetnya 1 ya. Bobotnya masih sama dengan 0,5. Kita cari Y-in, bobot bias ditambah Y dikali X1 ditambah Y2 dikali X2. 0,5 ditambah 0,5 dikali 0. Ini 0,5 dikali 1. Ini hasilnya 0, ini 0,5. Sama ini 1. Y aktivasi dari Y-in nya 1. Y masih lebih besar dari nilai threshold, maka Y nya 1. Targetnya 1 sama dengan ya. Berarti W1 barunya masih sama ya. W2 nya sampai bobotnya juga masih sama ya. Cek data keempat ya, artinya data ke-1, 2, 3 ini sama dengan ya, Y nya sama dengan target. Apakah di data keempat ya, ini X1 nya 0, X2 nya 0, targetnya juga 0. W1, W2 nya 0,5 sampai bobotnya juga bobot biasnya 0,5 ya, ini bobot bias ditambah W1 dikali X1 W2 dikali X2. Biasnya 0,5 tambah W1 0,5 dikali X1 nya 0 tambah W2 0,5 kali X2 juga 0, hasilnya 0,5 ya. Y aktivasi dari Y-in Nah, kalau ngikutin fungsi aktivasi ini, ya berarti dia lebih besar sama dengan threshold masih. Nah, Y-nya masih 1 ya. Sementara targetnya 0. Nah, ini di data keempat tidak sama dengan. Ya, berarti dia perlu dilakukan perbaikan bobot kembali. Ya. Oke, kita cek ya di Hangout. Perceptron. Oke, kalau di Hangout ini ya. Oke, kita ambil ini aja kesimpulannya.
dia lebih besar ya, tidak sama dengan ya, dia lebih besar dari threshold ya. Kalau dia lebih besar tidak sama dengan threshold, maka ini ya di data ketiga ini sama dengan 0 ya. Begitu juga yang kita cek satu-satu. Oke, kita pakai ini lebih besar dari threshold ya. Ya, kita pakai yang di modul yang ini, yang di hangout. Kita kembalikan lagi, mohon maaf, ini kita coba konsisten aja pakai yang ini ya. Kalau di referensi untuk fungsi aktivasi yang sebelumnya, daftar yang fungsi aktivasi ini agak berbeda sedikit. Kalau misalnya kita menggunakan seperti ini, kita cek ya, artinya kalau yang Y-nya 0,5 maka dia targetnya sama dengan 0 ya. Nah, ini Y-nya 0 berarti ya. Y-nya 0 maka dia sama dengan, walaupun dia tidak sama dengan, hasilnya juga masih sama ya, 0,5 semua ya, 0,5 semua ya. Maka ini kita koreksi ya, ini sama dengan ya, karena dia 0,5 ya, dia berarti berada di Y sama dengan 0 ya, karena ini ada sama dengan threshold ya, lebih kecil sama dengan threshold. Nah, maka dia di Y sama dengan 0. Kita perbaiki dulu di yang ini ya, ini berarti dia 0, ini sama dengan, oke, yang proyekan bobotnya kita hapus ya, berarti ini masih 0,5 semua ya. Ya, ini oke. Ini 0,5. Ini data keempat, cek iterasi kedua, data ke 1, oke, betul. Ini data kedua, ini data ketiganya masih sama. Oke, berarti di iterasi kedua dia harusnya stop ya. Oke, di iterasi kedua harusnya stop ya. Di iterasi kedua ini seluruh datasetnya ini sama dengan target ya. Untuk Y-nya sama dengan target ya. Maka ia stop ya. Oke.
Oke, ini berarti ini 0 ya, ini sama dengan ini berarti 0,5 semua ya. Maka di sini kita simpulkan ya, berarti iterasi ketiga kita tidak gunakan ya. Iterasi ketiga kita tidak gunakan. Di sini kita simpulkan ya. Proses pembelajaran dihentikan ya, karena sudah tidak ada perbaikan bobot ya. Maka proses pembelajaran dihentikan ya. Maka proses pembelajaran berhenti. Dengan nilai bobot W1 nya 0,5, W2 nya 0,5 ya. Kemudian bobot biasnya juga 0,5. Nah, ini berarti persamaannya ya. Pertidaksamaannya sama dengan ya. Pertidaksamaannya oke. Pertidaksamaannya berarti ini 0,5 dikali X1 ditambah 0,5 dikali X2 ditambah 0,5. Ini lebih besar dari ya nilai thresholdnya. Nilai thresholdnya juga 0,5. Kemudian ya, garis yang membatasi daerah positif dengan daerah 0 ya, yaitu 0,5 kali X1 0,5 dikali X2 juga ditambah 0,5. Ini lebih kecil dari minus threshold ya, minus 0,5. Hasilnya didapatnya seperti ini ya. Nah, untuk iterasi ketiganya berarti kita tidak gunakan ya, berarti hasilnya hanya sampai pada iterasi kedua. Nah, prosesnya seperti ini ya. Jadi tadi kita tentukan secara pasti kita menggunakan yang hangout untuk bagian penjelasan di perseptron. Kita gunakan fungsi aktivasi yang ini ya. Jadi lebih sama dengan thresholdnya masuk dari area 0 ya, masuk area 0. Barangkali itu ya, lebih kurangnya mohon maaf. Kita akan bahas secara langsung kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan. Jadi saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.